Bab 231, Bab 125, bersumpah setia kepada puncak awan hijau, pendirian fondasi dalam sekte dalam mencari tiket bulanan untuk 8K Bab gabungan garis bawah 5. Penerjemah, 549.690.339. Namun, saat ini Jin Kuan Xiu tidak membawanya kembali ke puncak awan hijau, tetapi terus membawanya ke 4 bangunan lain di dekatnya. Tata letak liontin bintang 5 terdiri dari 5 bintang. Selain kantor urusan dalam yang baru saja disebutkan, ada juga gudang kitab suci, aula disiplin, aula urusan lain-lain, dan aula tamu. Gudang kitab suci sangat berbeda dari gudang kitab suci puncak luar Danyang. Ini adalah jalur nyata untuk teknik kultivasi sekte Danding, dan fondasi kultivasi mereka. Sekarang Liang Seng telah menjadi murid sekte dalam, dia memiliki kualifikasi untuk masuk. Namun, dia hanya bisa pergi ke lantai pertama gudang kitab suci untuk saat ini, dan hanya ketika dia mencapai tahap Jin dan dia bisa naik ke lantai 2. Namun, sebagai murid sekte dalam yang baru, jika ia ingin membaca dan menyalin pokok-pokok hukum kultivasi, ia harus berusaha, yaitu menyelesaikan tugas-tugas sekte dan memperoleh poin yang sesuai. Pokok-pokok hukum kultivasi di repositori kitab suci semuanya memiliki harga yang jelas. Mengenai balai urusan lain-lain, itu relatif rumit dibandingkan dengan kantor urusan internal. Kantor urusan internal bertanggung jawab untuk menangani berbagai urusan internal sekte, tetapi balai urusan lain-lain dan kantor urusan internal berbagi tempat yang sama, yaitu tempat tugas-tugas pribadi dikeluarkan dari sekte atau murid-murid sekte dalam. Selain itu, balai urusan lain-lain juga memiliki fungsi pertukaran, termasuk memurnikan senjata, menggambar jimat, memanipulasi susunan, dan bahkan pil spiritual. Selama Anda memiliki batu roh, atau apa yang dibutuhkan pihak lain, Anda dapat menukarnya. Oleh karena itu disebut balai urusan lain-lain, yang bertanggung jawab atas berbagai masalah lain-lain dalam sekte, dibedakan dari kantor urusan internal, masing-masing menjalankan fungsinya sendiri. Aula disiplin tidak perlu dijelaskan lagi, di sanalah ketertiban dalam sekte ditegakkan, tetapi kekuatan lembaga ini dipegang teguh oleh Master Sekte Danding. Sedangkan untuk aula tamu, di sanalah sekte Danding berinteraksi dengan dunia luar. Pertukaran sebelumnya antara 3 sekte dan 6 ordo semuanya dilakukan oleh aula tamu. Adapun bangunan tertinggi di tengah liontin bintang 5, itu adalah paviliun pemimpin sekte Danding. Kali ini, dia tidak mengizinkannya masuk, dan Jin Kuan Xiu tidak menjelaskan lebih lanjut, hanya mengajak Liang Seng berkeliling untuk membiasakan diri dengan tata letak liontin bintang 5 sebelum pergi langsung bersamanya. Tentu saja, hari ini dia membawa Liang Seng ke sini hanya untuk membiasakan diri sedikit dengan pengaturannya, dan dia bisa datang sendiri setelahnya untuk menyelidiki berbagai badan urusan internal secara terperinci. Saat itu, Liang Seng merasakan getaran dari pelat giok identitas di pinggangnya. Ketika dia mengambilnya untuk melihat, dia melihat pesan siaran. Murid sekte dalam baru puncak awan hijau, Yang Cheng, berusia 83 tahun, dan telah menjadi murid master puncak awan hijau Jin Kuan Xiu. Kami mendoakannya sukses di jalan abadi. Setelah membacanya, dia menatap Jin Kuan Xiu, yang tidak terkejut dan mengangguk. Ini adalah cara kantor urusan internal memberitahu semua orang di sekte dalam dan di atasnya untuk memberitahu semua orang tentang berita Yang Cheng tentang menjadi murid sekte dalam pembentukan fondasi. Pada saat ini, Liang Seng merasa sedikit bersemangat. Memang, sebagai murid sekte dalam, dia sudah menjadi pilar utama sekte. Kalau tidak, mengapa sekte Danding membuat keributan besar seperti itu? Jin Kuan Xiu menatap Liang Seng dan akhirnya melihat reaksi seorang pemuda. Dia tidak bisa menahan tawa besar, "Murid, ayo, kita pulang." Pada saat Liang Seng kembali ke puncak awan hijau bersama Jin Kuan Xiu, sudah ada lebih dari selusin sosok bayangan yang diam-diam menunggu di luar rumah gua Jin Kuan Xiu. Di antara mereka adalah Chen Xiang dan Xiao Qin, yang dikenal Liang Seng. Ketika mereka melihat Jin Kuan Xiu dan Yang Cheng, mereka buru-buru memberi hormat kepada Jin Kuan Xiu. Jin Kuan Xiu tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi hanya mengangguk dan berjalan langsung ke rumah gua. Begitu dia pergi, suasana menjadi sedikit lebih santai. Pada saat ini, manajer sekte luar, Chen Xiang, menatap Liang Seng dengan desahan di matanya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Yang Cheng, dalam beberapa dekade yang singkat, akan menjadi murid ketiga dari Master Puncak. Meskipun dia memiliki harapan yang tinggi padanya,
dia tidak berharap dia akan berkembang secepat ini. Xiao Qin dan yang lainnya juga menghela nafas. Mereka tidak menyangka bahwa tindakan egois mereka saat itu akan terbayar begitu cepat, lagi pula, mereka berutang budi yang besar kepada Yang Cheng saat itu. Namun, orang pertama yang menyapa Liang Seng bukanlah Chen Xiang atau Xiao Qin, tetapi seorang pria parubaya dengan pakaian murid sekte dalam, dengan rambut acak-acakan, yang tampak sangat riang. Dia berjalan mendekat sambil tersenyum, menepuk bahu Liang Seng, dan Liang Seng memaksakan diri untuk menahan rasa tidak nyaman itu dan tidak menghindar. Sikap pria itu sangat baik. Seperti yang diharapkan dari adik laki-lakiku, kau memang terhormat. Setelah mendengar ini, Liang Seng sangat gembira dan segera memanggilnya sebagai kakak laki-laki, karena pria ini tidak lain adalah murid kedua Jin Kuan-Siu, Shen Wukui, yang sudah berada di tahap tengah pembentukan pondasi. Ketika Liang Seng terpilih sebagai anak alkimia, Shen Wukui sedang dalam kultivasi tertutup untuk menerobos ke tahap tengah pembentukan pondasi, jadi mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Hari ini adalah pertemuan pertama mereka. Setelah itu, Liang Seng secara alami melakukan penghormatan satu persatu, dan Xiang Chen memperkenalkan masing-masing. Liang Seng juga berkesempatan untuk bertemu dengan semua murid pembentukan pondasi dari puncak awan hijau. Ketika mereka selesai saling menyapa, suara Jin Kuan-Siu perlahan keluar dari rumah gua. Baiklah, semua orang boleh masuk sekarang. Begitu mereka mendengar ini, mereka segera menghentikan obrolan ringan mereka, mengikuti Jin Kuan-Siu ke dalam Cave Mansion dan segera masuk. Pada titik ini di Cave Mansion, area perjamuan telah disiapkan. Meja itu penuh dengan buah immortal, makanan lezat, dan anggur berkualitas. Jin Kuan-Siu membuka mulutnya dan secara resmi memperkenalkan Yang Cheng. Chen Xiang dan yang lainnya, setelah mendengar Jin Kuan-Siu mengakuinya secara pribadi, tidak dapat menahan rasa iri di hati mereka. Mereka hanya murid sekte dalam Green Cloud Peak, bukan murid langsung Jin Kuan-Siu, jadi tingkat keintimannya tentu saja berbeda. Pada saat ini, Jin Kuan-Siu mengeluarkan selembar batu giok dan menyerahkannya kepada Liang Seng. Yang Cheng, ini adalah token giok Cave Mansion milikmu, lokasi Cave Mansion ada di token ini. Tentu saja, kamu dapat datang ke Cave Mansion untuk menemuiku kapan saja. Jika aku tidak ada di sana, dan kamu memiliki pertanyaan, kamu juga dapat menemui saudara-saudara seniormu. Mendengar ini, Xiang Chen dan Shen Wukui mengangguk pada Liang Seng pada saat yang sama, wajah mereka penuh dengan senyum dan sikap mereka sangat baik. Liang Seng segera mengambil token giok rumah gua dan berterima kasih kepada Jin Kuan-Siu. Apa yang terjadi setelah itu tidak perlu dijelaskan lagi, karena itu adalah perayaan yang sangat meriah. Murid-murid puncak utama lainnya yang telah mencoba merekrut Liang Seng sedikit menyesal, mereka tidak cukup proaktif sebelumnya, yang mengakibatkan puncak awan hijau mendapatkan aset penting lainnya. Mereka yang memiliki perasaan rumit malam itu termasuk banyak orang. Mereka tidak lain adalah Chen Ming dan yang lainnya, yang juga memiliki latar belakang sebagai anak-anak alkimia dari puncak awan hijau. Pada saat ini, Chen Ming telah memastikan bahwa orang yang dilihatnya tampak familiar hari ini bukanlah ilusi, tetapi Liang Seng sebenarnya adalah Yang Cheng. Chen Ming merasa sangat getir. Yang Cheng, yang dulu lebih rendah darinya, telah mencapai keberhasilan pembentukan pondasi dan memasuki bimbingan Jin Kuan-Siu. Namun, dia masih terjebak di tingkat ketujuh kultivasi Qi, kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Apakah itu tipuan takdir, apakah pilihannya salah? Dia tidak punya jawaban di dalam hatinya, tetapi dia telah memperoleh pemahaman yang jelas. Dia jauh lebih rendah dari Yang Cheng. Puncak awan hijau, Gua Liang Seng. Saat ini, tempat tinggal Gua Liang Seng seperti rumah mewah dibandingkan dengan yang sebelumnya di puncak luar Danyang. Selain ruang kultivasi, ada juga ruang alkimia, ruang istirahat, singkatnya, semua kamar tersedia. Yang lebih menakjubkan adalah, bahkan ada ladang spiritual di halaman belakang tempat tinggal gua. Ini benar-benar luar biasa. Apakah ini perlakuan terhadap murid pendirian yayasan sekte dalam di Sekte Danding? Tidak heran semua orang ingin berhasil dalam pendirian yayasan dan menjadi murid sekte dalam dari Sekte Danding. Dapat dikatakan bahwa perlakuan terhadap murid pendirian yayasan sekte dalam adalah yang terbaik di antara para murid. Tadi malam, mereka semua mabuk. Tidak hanya dia, tetapi murid pendirian yayasan lainnya juga memiliki reaksi yang sama dengan sengaja. Karakter Jin Kuan-Siu menyukai puncak awan hijau yang bersatu,
jadi bagaimana mungkin ada orang yang membuat kekacauan saat ini? Meskipun semua orang tampak muda, siapa di antara yang lain yang bukan monster tua berusia lebih dari 200 tahun? Mereka secara alami memiliki pemikiran kecil seperti ini. Mengenai apakah Jin Kuan-Siu melihat melalui pikiran mereka, itu tidak masalah. Paling tidak, itu menunjukkan bahwa para murid ini dengan teguh mematuhi aturan Jin Kuan-Siu, dan itu sudah cukup. Liang Seng awalnya berencana untuk pergi ke gudang kitab suci puncak dan yang puncak utama hari ini untuk melihat situasinya, dan omong-omong, pergi ke kantor urusan internal dan aula urusan lain-lain untuk melihat apakah ada tugas yang cocok untuknya. Bagaimanapun, identitasnya di Sekte Danding mulai sekarang adalah pekerja, takdir, dan paling tidak, dia harus menunggu sampai dia mendapatkan formula pil Yuan emas sebelum dia bisa berbaring datar. Namun, pagi-pagi sekali, Xiang Chen muncul di hadapannya. Kemarin adalah magang pertama dan kemudian perjamuan, yang agak terburu-buru. Hari ini, Xiang Chen punya waktu untuk membawa Liang Seng untuk mengenal seluruh puncak awan hijau. Jika murid pribadi Jin Kuan-Siu tidak mengetahui situasi puncak awan hijau, itu tidak hanya akan menjadi bahan tertawaan, tetapi juga akan benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Kakak senior tertua, kakak senior kedua. Liang Seng menyapa mereka terlebih dahulu, dan setelah Xiang Chen menjelaskan niatnya, Liang Seng tidak menyangka Shen Wukui akan datang saat ini, yang membuat Liang Seng sedikit terkejut. Namun, dalam sekejap dia tidak peduli. Dia sudah mendapatkan pemahaman awal tentang karakter Shen Wukui kemarin, yang cukup lugas. Hari ini, Shen Wukui datang, mungkin untuk menunjukkan sikap kakak laki-lakinya. Xiang Chen sedikit tidak berdaya saat ini. Shen Wukui adalah adik laki-lakinya, dan dia selalu mengeluh bahwa dia tidak tahu rasanya menjadi kakak laki-laki. Dulu, dia pikir itu hanya omelan, tetapi dia tidak menyangka Shen Wukui akan menunggu di pintu masuk gua tempat tinggalnya pagi-pagi sekali hari ini. Jadi, Shen Wukui benar-benar punya ide ini, dan dia berulang kali meyakinkan bahwa dia akan menjaga adik laki-lakinya dengan baik. Bagaimana mungkin Xiang Chen menolak ketika dia mendengar ini? Jadi begitulah situasi saat ini terjadi. Xiang Chen menyingkirkan berbagai pikirannya saat ini dan tersenyum, "Ayo pergi, adik laki-laki, biarkan aku membawamu melihat paviliun alkimia puncak awan hijau kita." Paviliun alkimia puncak awan hijau terletak tidak jauh di bawah gua tempat tinggal Jin Kuan-Siu. Tempat itu meliputi area yang luas, dan sekilas, ada ratusan ruang alkimia di dalamnya. Adapun selusin atau lebih ruang alkimia di bagian paling dalam, kecuali nama Jin Kuan-Siu, semua nama yang tersisa adalah nama-nama murid pendirian yayasan seperti Xiang Chen. Pada saat ini, Liang Seng melihat namanya sendiri, Yang Cheng, dan tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Tampaknya ada semacam pengaturan di sini kemarin. Adik junior, jika kamu ingin memurnikan pil nanti, kamu bisa datang ke sini. Tempat ini telah diatur oleh guru kita secara pribadi. Energi spiritualnya stabil, dan efek pemurnian pil sangat baik bagi para alkemis. Sekarang, murid pengelola paviliun alkimia adalah murid pembentukan yayasan yang ditemuinya tadi malam di pesta. Setelah Xiang Chen selesai berbicara, dia mulai melengkapi penjelasannya. Disinilah para murid puncak awan hijau memurnikan pil. Namun, selain murid pembentukan yayasan yang dapat menggunakannya secara gratis, murid biasa perlu membayar batu roh jika mereka ingin menggunakannya. Tentu saja, biaya batu roh tidak tinggi dan dibayarkan setiap hari. Sebagian besar murid mampu membelinya. Semakin dekat ruang alkimia dengan pusat, semakin memadai dan stabil energi spiritualnya. Itulah sebabnya ruang alkimia Xiang Chen dan murid pembentukan yayasan lainnya berada di tengah, yang merupakan lokasi terbaik di paviliun alkimia. Setelah mengunjungi paviliun alkimia, tujuan mereka selanjutnya adalah ladang spiritual yang sangat penting di puncak awan hijau. Ketika mereka tiba di lokasi ladang roh, pengurus ladang roh telah menunggu lebih awal. Ia juga seorang murid pendirian yayasan yang mereka temui tadi malam. Setelah saling menyapa, mereka tidak membuang waktu. Pengurus berjalan di depan, menuntun Xiang Chen dan dua orang lainnya menuju area rumput roh dan sesekali memperkenalkan berbagai area budidaya rumput roh. Mereka pertama-tama pergi ke area rumput eliksir bermutu tinggi di lereng bukit, di mana ladang spiritual disusun dengan jarak lebih dari 10 meter, yang tampaknya merupakan pemborosan ruang yang sangat besar. Namun, tata letak yang tampaknya tidak masuk akal itu selalu memiliki alasannya.
ini semua adalah rumput spiritual yang sangat berharga, dan semuanya disusun dengan cara ini untuk mempertimbangkan khasiat obatnya. Jika tidak, jika khasiat obatnya saling terkontaminasi, itu tidak akan sepadan dengan kerugiannya. Liang Seng mengangguk ketika mendengar ini, dan sekilas, dia dapat melihat banyak rumput spiritual berharga di ladang spiritual. Sebagian besar dari mereka telah diperkenalkan pada pemahaman sejati formula pil, dan ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara nyata. Di sudut-sudut ladang spiritual, ada juga beberapa rumput lingki yang ditanam secara sporadis. Di antara area rumput spiritual berharga yang luas ini, semuanya tampak sangat lusuh. Ini adalah rumput lingki yang digunakan untuk memurnikan pil pembentukan fondasi. Yang dapat saya katakan adalah bahwa ini benar-benar puncak awan hijau, dan rumput lingki hanyalah rumput spiritual berharga yang biasa-biasa saja. Melihat ekspresi di mata Liang Seng, pengurus itu tampaknya tahu apa yang sedang dipikirkannya dan tersenyum. Adik junior, rumput lingki sebenarnya hanyalah katalisator bagi rumput spiritual lainnya. Jika rumput embun bulan di sebelahnya ditanam bersama dengan rumput lingki, pertumbuhannya akan lebih baik. Rumput embun bulan, Liang Seng segera teringat apa rumput spiritual ini, bahwa ia akan berbunga dan berbuah hanya di pertengahan bulan, setelah 3 tahun berlalu. Selain itu, ia harus dipanen dalam jangka waktu 3/4 jam, jika tidak, buahnya akan layu secara alami. Adapun ramuan apa yang digunakan untuk memurnikan rumput embun bulan, Liang Seng tidak tahu. Namun, ini tidak memengaruhi kekagumannya terhadap fondasi sekte yang mendalam. Belum lagi para penggarap lepas di pasar, bahkan murid biasa dari dunia sekuler mungkin tidak akan tahu tentang fungsi rumput lingki sebagai katalis jika mereka tidak memiliki warisan keluarga. Selain rumput lingki, ada rumput spiritual serupa lainnya yang dibudidayakan, mungkin, untuk peran katalisnya juga. Melihat keingintahuan Liang Seng tentang area tertentu yang disegel oleh susunan di tengah ladang spiritual, sang manajer, yang mengetahui latar belakang Liang Seng dan bahwa ia kurang memahami banyak hal, mengambil kesempatan untuk memberikan penjelasan terperinci, dimulai dari rumput spiritual yang paling berharga. Manajer dan Xiang Chen memperhatikan minat Liang Seng. Mereka secara singkat menyebutkan bahwa area yang disegel itu adalah ladang pribadi Master Puncak sebelum terus memimpin jalan. Tentu saja, Liang Seng tidak akan membiarkan rasa ingin tahunya mengalahkannya dan mendesak lebih jauh. Mereka berjalan ke ladang spiritual terbaik kedua, di mana mereka akhirnya melihat hamparan besar rumput lingki. Rumput lingki tidak begitu berharga. Pada saat itu, seorang murid kehilangan fokus saat melihat kelompok Liang Seng, menyebabkan teknik hujan spiritualnya gagal di tengah jalan. Wajah manajer menjadi gelap setelah melihat ini. Itu mungkin merupakan insiden kecil pada hari lain, tetapi hari ini, ia dipermalukan di depan Xiang Chen dan yang lainnya, yang tentu saja membuatnya frustrasi. Bagaimanapun, menurut status mereka, Xiang Chen seperti keturunan langsung dari keluarga sekuler yang mulia, sedangkan mereka hanyalah murid cabang kolateral. Sekarang seorang murid yang bekerja di bidang spiritual telah melakukan kesalahan, itu berdampak buruk padanya. Apa yang terjadi? Wajah manajer itu menjadi gelap, dan ekspresi Chen Ming segera berubah menjadi takut. Kepala tertunduk, Chen Ming tidak tahu harus berkata apa, dan murid-murid biasa lainnya yang bekerja di dekatnya tampak tertekan, takut mereka akan terlibat. Chen Ming tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat Yang Cheng saat ini. Yang Cheng tampak seperti tuan muda yang anggun di dunia, sementara dia sendiri hanyalah seorang murid biasa. Perbedaan antara status mereka seperti siang dan malam. Xiang Chen dan Liang Seng saling pandang, sudah mengenali Chen Ming. Bagaimana mungkin para kultivator tahap pembentukan pondasi melupakan Chen Ming? Jadi, sebelum manajer itu sempat memarahinya, Liang Seng menyela, "Kakak senior Wang, rumput spiritual macam apa itu? Bisakah kau membawaku melihatnya?" Liang Seng tidak memohon kepada Chen Ming, tetapi Wang Dakuan, sang manajer, cukup cerdik untuk mengingat latar belakang Chen Ming dan menghubungkan titik-titiknya. Karena itu, ia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan membawa Liang Seng dan yang lainnya pergi. Chen Ming, yang telah berlutut di tanah, sekarang pucat pasi. Pihak lain baru saja mencoba melepaskannya dari situasi itu, tetapi mereka bahkan belum menyebut namanya. Sekarang, mereka tidak lagi dari dunia yang sama. Chen Ming menggelengkan kepalanya dan bangkit untuk melanjutkan merapal teknik hujan spiritual. Namun, untuk beberapa alasan, semangatnya tampak sedikit layu.
Murid-murid biasa lainnya di sekitarnya berbisik-bisik dan memuji keberuntungan Chen Ming. Mereka bersyukur bahwa Chen Ming adalah satu-satunya anak alkemi di daerah ini. Jika anak alkemi lain di daerah lain melihat situasi tadi, mereka mungkin akan mengerti Chen Ming. Awalnya, dia memandang rendah seseorang yang hanya seorang murid sekte luar, tetapi sekarang orang itu telah menjadi murid sekte dalam tingkat tinggi, sementara dia sendiri telah menjadi bahan tertawaan, bekerja sebagai murid biasa belaka. Itu benar-benar lelucon. Setelah berkeliling seluruh ladang spiritual bersama Xiang Chen dan yang lainnya, Wang Dakuan mengantar mereka pergi dan memutuskan untuk tidak mengganggu Chen Ming setelah memikirkannya. Itu masalah kecil hari ini, dan karena Yang Cheng tampaknya tidak peduli, mengapa dia harus berusaha keras untuk berperan sebagai penjahat. Shen Wukui masih ingin membawa Liang Sheng ke gunung belakang, tempat favoritnya untuk berkeliaran dan berburu binatang iblis. Namun, Xiang Chen menghentikannya, memperkirakan bahwa adik laki-lakinya mungkin tidak akan pergi selama beberapa hari jika dia memasuki hutan belantara sekarang. Sekarang, karena adik junior mereka yang baru saja bergabung dengan puncak awan hijau dan masih polos, Xiang Chen tidak tahu bagaimana guru mereka akan mengatur hidupnya. Lebih baik tidak membiarkan adik junior kedua Shen Wukui menjadi liar dengannya. Dia takut adik junior mereka akan disesatkan oleh adik junior kedua mereka. Dengan mata sipit Xiang Chen yang menahan Shen Wukui menyaksikan dengan tak berdaya saat Liang Sheng mengucapkan selamat tinggal dan pergi, merasa sedikit tidak berdaya. Kakak senior tertua benar-benar seperti balok kayu, sangat membosankan. Sekarang, setelah mereka akhirnya memiliki seorang adik junior, Shen Wukui tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepadanya otoritas seorang kakak senior. Dia harus berusaha lebih keras dan menerobos ke tahap akhir pembentukan pondasi sesegera mungkin. Dengan begitu, dia tidak akan dikendalikan oleh kakak senior tertua dalam segala hal. Tidak mudah bagi guru mereka untuk menerima adik junior yang baru. Shen Wukui perlu membimbingnya sendiri. Dia tidak bisa membiarkan kakak senior tertua mengubahnya menjadi orang yang membosankan. Jika itu terjadi memikirkan abad-abad dingin yang menantinya, menghadapi dua tiang kayu, Shen Wukui hampir menggigil ketakutan. Dia tidak bisa memprovokasi tuannya, dan kehidupan bahagianya bergantung pada adik laki-lakinya. Dengan pemikiran ini, Shen Wukui tidak bisa menahan diri untuk melirik Xiang Chen. Pada saat itu, Xiang Chen tiba-tiba menggigil, tetapi setelah beberapa penyelidikan tidak menemukan sesuatu yang luar biasa, dia melihat ke arah Shen Wukui yang telah mengangkat pandangannya ke langit, berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi. Liang Sheng tentu saja tidak tahu tentang pikiran Shen Wukui saat itu, karena jika dia tahu, dia akan segera menjauhkan diri. Tidak ada masalah dengan Shen Wukui, tetapi Liang Sheng hanya ingin mendapatkan formula pil Golden Yuan dengan aman. Setelah Liang Sheng kembali ke rumah guanya, dia mulai mengatur informasi yang telah dia kumpulkan hari ini. Dia tidak khawatir akan bertemu Chen Ming di bidang spiritual, sebaliknya, dia merenungkan tindakan selanjutnya. Fondasi Sekte Danding masih berupa pemurnian pil. Dalam hal profesi tambahan seperti pemurnian arai dan pemurnian senjata, Sekte Danding tidak menonjol tetapi masih lebih unggul dibandingkan dengan penggarap lepas. Insiden sebelumnya yang melibatkan tetua inti emas disebabkan oleh kurangnya keahlian mereka di bidang ini. Kata kota abadi yang didengar Liang Sheng sebelumnya menggugah hatinya, tetapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk tidak memikirkannya. Bagaimanapun, ini bukanlah situasi yang bisa dia hadapi saat ini. Saat ini, dia harus menggunakan Sekte Danding sebagai batu loncatannya yang paling penting. Sebagai murid pribadi dari guru puncak awan hijau, dia tentu saja memiliki tugas bulanan. Tugasnya sederhana, memurnikan 4 tungku pil Yuan sejati atau 15 tungku pil pemurnian Qi. Ini adalah porsi ramuan bulanan yang harus diserahkan Liang Sheng, sebagai murid pembentukan fondasi puncak awan hijau, kepada Jin Kuan-Siu. Kalau tidak, bagaimana mungkin sekte itu mendukung mereka setiap bulan secara cuma-cuma? Jika ada hak yang bisa dinikmati, ada juga tanggung jawab yang harus dipenuhi. Tentu saja, setelah menyelesaikan tugas mereka dapat menghabiskan sisa waktu mereka sesuai keinginan mereka. Kalau tidak, orang-orang seperti Shen Wukui tidak akan bisa bersikap sebebas dulu. Mereka juga bisa mengambil tugas dari kantor urusan internal dan balai urusan lain-lain selama waktu ini. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mendapatkan poin untuk ditukar dengan dasar-dasar hukum kultivasi atau sumber daya dari balai urusan lain-lain?
Itu seperti bergabung dengan perusahaan besar di kehidupan sebelumnya, dengan prinsip, semakin banyak Anda bekerja, semakin banyak yang Anda dapatkan. Namun, seiring dengan keamanan kerja, Liang Seng sekarang mendambakannya. Ini karena dia berbeda dari yang lain. Yang lain perlu memanfaatkan setiap momen untuk berkultivasi. Keberadaan hambatan di setiap alam seperti belenggu yang menghalangi kemajuan seorang kultivator. Beberapa orang mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk menembus hambatan alam berikutnya setelah alam mereka saat ini terpenuhi, dan beberapa mungkin tidak dapat menembus hambatan bahkan setelah beberapa dekade. Namun, ada juga yang beruntung yang tanpa sadar, langsung menerobos hambatan dan maju dengan sukses. Inilah sebabnya mengapa kultivator sering menyebut keberuntungan dan takdir. Liang Seng tidak khawatir tentang tugas porsi ramuan bulanannya, tetapi dia tidak bisa menyelesaikan tugas itu begitu saja. Dia mengambil risiko sebelumnya untuk menjadi murid sekte dalam sesegera mungkin. Sekarang, dia tidak perlu terlalu menonjol, dan tentu saja, dia tidak perlu menjadi biasa-biasa saja, menjadi rata-rata saja sudah cukup. Meskipun Liang Seng ingin pergi ke puncak Danyang secepatnya, ia memutuskan untuk tinggal di puncak awan hijau selama beberapa hari untuk mengamati situasi. Selama beberapa hari berikutnya, Liang Seng langsung pergi ke paviliun alkimia puncak awan hijau dan masuk ke ruang alkimia pribadinya. Energi spiritual di sini stabil, yang jauh lebih baik daripada di luar untuk latihan alkimianya. Ia menghabiskan waktu 10 hari untuk memurnikan 4 tungku pil yuan sejati, lalu ia pergi menemui Xiang Chen, menyerahkan jatah bulanannya, yang membuat Xiang Chen agak tercengang. Adik junior, aku lupa memberitahumu. Pil pembentukan fondasi yang kau perbaiki di depan guru kami dapat menggantikan jatahmu selama 2 bulan ke depan. Kau tidak perlu bekerja terlalu keras. Xiang Chen agak malu saat ini karena ia lupa memberitahu Liang Seng bahwa pil pembentukan fondasi yang ia perbaiki selama upacara inisiasi telah dihitung untuk tugasnya selama 2 bulan ke depan. Memikirkan hal ini, dia buru-buru menjelaskan situasinya secara terperinci. Lagi pula, adik junior, kamu tidak harus menyerahkan bagian itu sebulan sekali. Selama kamu dapat mengganti bagian itu di akhir setiap tahun, tidak apa-apa. Setelah mengatakan itu, Xiang Chen mengedipkan mata, dan Liang Seng segera mengerti. Liang Seng merasa bahwa puncak awan hijau, di bawah kepemimpinan Jin Kuan-Siu, memang penuh dengan sentuhan manusiawi. Liang Seng segera mengucapkan terima kasih. Xiang Chen tidak dapat menahan diri untuk memuji. Namun, melihat betapa rajinnya kamu, adik junior, aku sangat terhibur. Jika Shen Wukue sama rajinnya denganmu, aku tidak perlu mengkhawatirkannya. Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti di masa mendatang, jangan ragu untuk bertanya kepadaku. Liang Seng mengangguk. Dia tidak menolak kebaikan Xiang Chen. Xiang Chen, melihat Liang Seng pergi, sangat puas. Dia juga orang yang sangat rajin. Meskipun Jin Kuan-Siu tampak ceroboh, dia sebenarnya sangat rajin. Hanya Shen Wukue yang tampak agak santai. Tidak, saudara kedua terlalu santai. Jika keterampilan alkimianya dilampaui oleh saudara junior di masa depan, aku khawatir tuan kita akan marah. Selain itu, jika demikian, bukankah saudara kedua akan sangat dipermalukan? Sepertinya aku perlu lebih mendesak saudara junior kedua selama periode ini. Aku tidak bisa membiarkannya terus bermalas-malasan. Memikirkan hal ini, Xiang Chen semakin merasa bahwa dia perlu menahan Shen Wukue, jadi dia segera berangkat ke rumah gua Shen Wukue. Shen Wukue tidak dapat menduga bahwa saat dia duduk di rumah, masalah akan jatuh dari langit. Puncak Danyang, gudang kitab suci. Saat ini, Liang Seng tampak tenang di luar, tetapi berhati-hati di dalam. Hanya dengan melangkah ke dalam scripture repository saja, dia sudah merasa seperti telah melihat sesuatu. Tentu saja, ini hanya perasaannya sendiri. Lagi pula, siapa yang benar-benar bisa melihat sesuatu, pemilik atribute panel. Namun, jelas bahwa tingkat kultivasi mereka yang tersembunyi di gudang kitab suci pasti sangat tinggi. Bagaimanapun, ini adalah gudang kitab suci Sekte Danding, inti dari fondasinya. Liang Seng, yang berpura-pura tidak tahu, tepat di belakang konter pintu masuk gudang, adalah 2 murid pendirian yayasan yang sedang mengatur materi. Setelah mendengar suara itu, mereka hanya melirik Liang Seng, lalu mengabaikannya. Karena dia adalah murid pendirian yayasan yang telah lulus verifikasi, tidak perlu khawatir. Liang Seng sudah memiliki gambaran umum tentang informasi di gudang kitab suci melalui Xiang Chen,
jadi dia tidak ragu-ragu dan mulai melihat-lihat di lantai pertama. Alasan pertama kunjungannya tentu saja adalah lokasi rak buku ramuan. Begitu Liang Seng menemukannya, ia segera menggunakan indera ilahinya, dengan cepat mempelajari formula pil apa saja yang tersedia di rak buku. Tentu saja, satu-satunya detail yang dapat ia akses adalah bagian pendahuluan. Untuk mengetahui isi spesifik dari formula pil tersebut, ia perlu menukar poin. Setelah membolak-baliknya selama beberapa waktu, mata Liang Seng tiba-tiba menjadi cerah. Ia menemukan formula pil untuk pil yuan emas, tetapi ketika ia melihat poin yang diperlukan untuk menukarnya, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Harganya sangat mahal. Saat ini, Liang Seng tidak memiliki poin apapun. Namun sekarang setelah ia menemukan keberadaan formula pil yuan emas, tujuannya tercapai. Tampaknya situasi di Sekte Danding sesuai dengan yang ia harapkan. Ramuan apapun yang dapat disempurnakan oleh seorang kultivator alam pembentukan pondasi tersedia di sini. Para petinggi Sekte Danding akan senang melihat para murid berhasil menyempurnakan pil yuan emas. Itu akan menjadi tanda bakat yang sedang berkembang. Liang Seng merasa lega setelah ia menemukan formula pil yuan emas. Mulai sekarang, ia harus memprioritaskan perolehan poin sambil memastikan keselamatannya. Mengenai perolehan poin melalui penyelesaian tugas, dia akan melakukannya secara perlahan. Bagaimanapun, dia punya banyak waktu dan poin akan terkumpul pada akhirnya. Mengapa tidak menyingkirkan semua faktor yang tidak menguntungkan seiring berjalannya waktu? Bahkan, setelah menemukan formula pil yuan emas, Liang Seng tidak pergi. Sebaliknya, dia terus menjelajahi gudang kitab suci. Setelah akhirnya berhasil mengunjungi gudang tersebut dipenuhi dengan berbagai volume teknik. Bahkan jika dia tidak membutuhkannya sekarang, dia membiasakan diri dengan isi umumnya. Ketika dibutuhkan, dia akan tahu di mana mencarinya, menghindari kepanikan yang tidak perlu. Setelah menghabiskan waktu 1 jam penuh, Liang Seng meninggalkan gudang kitab suci dengan enggan. Namun, dia tidak bisa tidak memikirkan Pei Siping, yang telah dia bunuh sebelumnya. Beruntung Pei bukan murid sekte. Mengingat apa yang telah dia lihat di gudang kitab suci, dia tidak bisa tidak khawatir tentang banyaknya cara yang tersedia bagi murid sekte tersebut. Liang Seng mengingatkan dirinya sendiri dalam benaknya untuk membunuh seketika saat menghadapi bahaya dan tidak pernah ragu. Setelah Liang Seng meninggalkan gudang kitab suci, sepasang mata tersembunyi juga tertarik, membentuk kesan pertama tentang Liang Seng. Anak yang begitu tenang dan kalem. Tidak heran si emas kecil istilah gaul bersedia menjadikannya murid. Namun, tidak diketahui seberapa jauh anak ini bisa melangkah. Liang Seng tidak tahu bahwa seseorang telah memperhatikannya. Dia langsung memasuki kantor urusan internal dan aula urusan lain-lain dan, setelah mempertimbangkan pilihan, dia memilih beberapa tugas pemurnian pil yang relatif biasa. Bahan untuk tugas-tugas ini sudah disiapkan. Jika tugas selesai, tidak perlu membayar bahan-bahannya. Poin akan dikreditkan, tetapi jika tugas tidak selesai, kompensasi untuk bahan-bahan tersebut diperlukan secara proporsional. Kapitalis serakah. Liang Seng mendesah dalam diam. Terlepas dari itu, dia menerima tugas dengan patuh dan kemudian langsung kembali ke puncak awan hijau dan langsung menuju ruang alkimia. Pada saat ini, dia berkomunikasi langsung dengan Xiang Chen, melaporkan bahwa dia akan menjalani kultivasi tertutup untuk memurnikan pil. Setelah itu, dia mengaktifkan arai untuk mengisolasi kebisingan luar dari ruang alkimianya, hanya berfokus pada pemurnian pil. Setelah menerima pesan tersebut, Xiang Chen agak senang. Adik laki-lakinya memang rajin, tetapi dengan perbandingan ini, dia menyadari bahwa Shen Wukue terlalu lamban. Setelah dihalangi oleh Xiang Chen di rumah guanya, Shen Wukue tidak tahu harus berbuat apa setelah melihat ketekunan Liang Seng. Dia mulai merenungkan apakah dia terlalu lunak terhadap Shen Wukue. Ada desas-desus bahwa adik laki-laki kedua sering mengunjungi gunung belakang baru-baru ini. Sebagai murid guru, dia selalu hanya bertarung dan membunuh, gagal menjalankan ajaran guru. Dengan pikiran-pikiran ini, Xiang Chen berhenti ragu-ragu dan pergi ke kantor urusan internal. Shen Wukue tidak tahu apa yang sedang terjadi dan terhalang di rumah guanya. Ketika dia mengetahui bahwa Xiang Chen telah membantunya menerima setumpuk tugas pemurnian pil, wajahnya menjadi agak pucat. Dengan begitu banyak tugas pemurnian pil, mungkin butuh 1 atau 2 bulan untuk menyelesaikan semuanya. Kakak senior, kamu tidak bercanda denganku, kan? Xiang Chen tidak tertawa dan malah terlihat serius.
Setelah Shen Wukui tertawa beberapa kali, wajahnya tampak lesu dan lesu. Adik muda, kali ini aku sudah melaporkan situasi ini kepada guru. Dia sudah tahu bahwa aku telah menerima tugas untukmu. Aku harap kamu tidak mengecewakannya. Dengan petunjuk dari Xiang Chen, pikiran Shen Wukui untuk melarikan diri pun sirna sepenuhnya. Dia kemudian dengan patuh tinggal di rumah gua untuk memurnikan pil. Meskipun guru tampak mudah diajak bicara, dia bisa menjadi sangat marah saat marah. Melihat ini, Xiang Chen merasa senang. Bakat Shen Wukui lebih kuat darinya. Sayangnya, dia malas. Jika bukan, karena bakatnya yang luar biasa, dia tidak akan mampu mencapai pembentukan pondasi dengan kepribadiannya yang malas. 1 bulan kemudian, Liang Sheng mengakhiri kultivasinya yang tertutup. Setelah melapor kepada Xiang Chen, dia langsung pergi ke puncak Danyang. Setelah menyelesaikan tugas, 10 poin langsung dikreditkan ke akunnya. Melihat ini, Liang Sheng tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak berdaya. Poin-poin ini akhirnya terlalu sedikit. Sebenarnya, kantor urusan internal memiliki tugas yang memberikan poin lebih tinggi, tetapi tugas itu tidak cocok untuknya. Lagi pula, dia baru saja mencapai tahap pembentukan yayasan. Tidak mungkin dia bisa menangani tugas yang tidak dapat dicapai. Memikirkan hal ini, Liang Sheng tidak terlalu memikirkannya. Setelah menenangkan suasana hatinya, dia pergi ke kantor urusan internal lagi untuk mencari tugas yang cocok. Waktu berlalu dengan cepat, dan setahun telah berlalu. Jin Kuan-Siu secara alami melihat semua perkembangan ini dan menjadi lebih puas dengan murid baru ini. Terutama karena bahkan orang berkulit tebal seperti Shen Wukui dipaksa bekerja keras di bawah tekanan ini, Jin Kuan-Siu merasa lebih bersyukur di dalam hatinya. Sikap Il secara alami memengaruhi mentalitas semua murid puncak awan hijau, dan tanpa disadari, kecepatan penyempurnaan pil semua murid sekte dalam puncak awan hijau meningkat pesat. Beberapa tugas dari kantor urusan internal bahkan dimonopoli oleh puncak awan hijau, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Eselon atas puncak Danyang terkejut dan sangat gembira melihat ini. Sejujurnya, semua alkemis memiliki kekhasannya sendiri, dan sangat sedikit dari mereka yang cukup tekun untuk menyelesaikan tugas sekte. Kalau tidak, mengapa ada aturan tersembunyi bahwa murid pendirian yayasan menyelesaikan tugas mereka dalam waktu 1 tahun? Jadi, setelah pertemuan tahunan Master Puncak, Jin Kuan-Siu selalu kembali dengan senyum di wajahnya. Penyelesaian tugas puncak awan hijau pada tahun itu langsung berlipat ganda, dengan Master Sekte memberi mereka pujian khusus. Tidak seorang pun akan mengira bahwa perubahan besar di puncak awan hijau akan menjadi hasil dari hanya 1 murid baru. Namun, memikirkan ekspresi heran semua orang, termasuk Master Sekte, membuat Jin Kuan-Siu tidak dapat menahan tawanya. Murid-murid puncak awan hijauku memang luar biasa, rasa iri tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi Liang Sheng sama sekali tidak menyadari hal ini. Yang dia inginkan sekarang adalah mengumpulkan cukup poin untuk ditukar dengan formula pil Yuan emas. Jika itu adalah formula pil biasa, dia pasti sudah menyimpan cukup banyak poin sekarang. Tanpa memperlihatkan kekuatannya yang sebenarnya dan dengan cara yang paling tekun, Liang Sheng menghabiskan lebih dari setahun dengan hampir tidak ada kegiatan santai. Dia hampir tidak pernah menunjukkan wajahnya di sekitar puncak awan hijau, tidak, bahkan di seluruh sekte Danding, pernahkah ada raja persaingan seperti itu? Meskipun demikian, setelah sedikit terkejut, yang lain menerima kenyataan ini. Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin seorang murid luar biasa mencapai prestasi seperti itu? Selanjutnya, penyulingan pil puncak awan hijau terus tumbuh melawan tren selama 3 tahun berturut-turut, tanpa malu-malu melampaui puncak lainnya. Bukan itu yang membuat para murid pendirian yayasan dari puncak lainnya patah semangat. Adalah Master Sekte yang, setelah melihat pencapaian puncak awan hijau, segera membuat susunan energi spiritual condong ke puncak awan hijau. Hasilnya, para Master Puncak dari puncak lainnya benar-benar terstimulasi. Setelah mereka kembali, mereka sesekali berkomentar betapa kerasnya para murid puncak awan hijau bekerja, menyebabkan kepadatan energi spiritual puncak awan hijau meningkat. Karena ini, melibatkan kepadatan energi spiritual, para murid pendirian yayasan dari semua puncak menjadi khawatir. Selanjutnya, dan tidak mengherankan, puncak utama lainnya juga mulai menyingsingkan lengan baju dan bekerja keras. Pada tahun kelima Liang Sheng mengambil tugas gila-gilaan, dia berdiri di pintu masuk aula urusan dalam, tercengang, karena semua tugas pemurnian pil telah diambil. Melihat situasi ini,
dia tidak bisa menahan rasa bingung. Sebelumnya, dia dapat dengan mudah mengambil tugas dari kantor urusan dalam, tetapi sekarang, jika dia datang sedikit lebih lambat, dia bahkan tidak bisa mendapatkan tugas. Liang Seng mengira jumlah tugas di sekte itu mungkin telah berkurang akhir-akhir ini. Akan tetapi, setelah mendengar dari para murid kantor urusan dalam bahwa jumlah tugas tetap sama, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa benar-benar bingung. Ternyata selama bertahun-tahun ini, para murid sekte dalam sangat antusias dalam mengambil tugas, yang menyebabkan rencana Liang Seng untuk menabung poin menjadi terpengaruh. Sialan, apa yang salah dengan para murid sekte dalam ini? Mereka dulunya sangat malas, tetapi sekarang, mengapa mereka semua menjadi gila kerja? Liang Seng tidak menyadari bahwa dialah yang memicu semua perubahan ini. Setelah menunggu beberapa saat dan melihat bahwa tidak ada tugas pemurnian pil baru yang tersedia, dia hanya bisa pergi tanpa daya. Selama setengah tahun berikutnya, Liang Seng tidak dapat menemukan banyak tugas untuk diambil, yang menyebabkan rencananya untuk menabung poin menjadi sulit. Awalnya dia berpikir bahwa dia dapat mengumpulkan cukup poin dalam waktu sekitar 10 tahun, tetapi sekarang, dia tidak tahu berapa lama lagi dia harus menunggu. Tidak, aku harus menemukan cara sendiri. Liang Seng tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Dalam beberapa tahun terakhir, Xiang Chen senang bahwa kedatangan Liang Seng di puncak awan hijau telah membuatnya penuh vitalitas. Murid-murid pendirian yayasan tidak lagi terpisah, dan bahkan Shen Wukui telah menjadi lebih dapat diandalkan di bawah bimbingan Jin Kuan-Siu yang disengaja atau tidak disengaja. Tentu saja, Xiang Chen sangat peduli dengan Liang Seng, pemrakarsa perubahan ini. Suatu hari, melihat penampilan Liang Seng yang lesu, Xiang Chen mengira sesuatu telah terjadi dan bertanya kepadanya dengan khawatir. Liang Seng menyinggung situasi itu dengan santai, dan Xiang Chen menyadari bahwa adik laki-lakinya khawatir karena tugasnya lebih sedikit dan tidak dapat memperoleh poin yang cukup. Dia tidak dapat menahan rasa sakit hati. Seorang adik laki-laki yang pekerja keras, selama dia mempertahankan keadaannya saat ini, bukan tidak mungkin untuk mencapai tahap menengah pembentukan pondasi dalam 100 tahun. Namun, pada tahap ini, pola pikir sangatlah penting. Kalau tidak, mengapa dia mengasuhnya begitu lama di masa lalu karena takut memengaruhi pola pikir adik laki-lakinya yang kedua. Namun selama tahun-tahun ini, Shen Wukui tidak memiliki masalah psikologis apapun, dan kultivasinya terus berkembang dengan mantap. Xiang Chen merasa semakin yakin bahwa keputusannya untuk mengawasinya sebelumnya adalah benar. Jadi, setelah mengetahui bahwa Liang Seng terganggu oleh poin, Xiang Chen tidak dapat menahan tawa. Adik laki-laki, kamu ingin mengumpulkan poin, ya? Ya, itu bukan cara terbaik, lagi pula, tugas-tugas ini hanyalah hal-hal kecil. Liang Seng mengangkat kepalanya dengan tajam mendengar kata-kata ini, tidak meragukan kata-kata Xiang Chen, tetapi tidak dapat memikirkan metode lain untuk mendapatkan poin. Kakak senior, apa maksudmu? Jika ada metode, tolong ajari aku. Kakak junior, jangan khawatir. Kamu harus mengingat masalah guru kita yang memanggil kalian anak alkimia beberapa dekade yang lalu. Pada saat itu, dia memenuhi permintaan alkimia untuk sekte lain, dan poin yang aku dapatkan saat itu sangat besar dibandingkan dengan tugas-tugas biasa. Setelah mendengar ini, Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, tetapi tidak ada situasi seperti itu sekarang, dan tidak seperti aku bisa berhasil semudah guru. Dengan keterampilan alkimiaku, tidak mungkin aku bisa menyelesaikan banyak tugas pemurnian pil, dan selain itu, sekte lain tidak membutuhkan layanan pemurnian pil kita lagi. Xiang Chen tidak dapat menahan tawa, adik junior, kamu masih cukup naif. Apakah kamu ingat bagaimana guru kita memujimu sebelumnya? Keterampilan alkimia kamu tidak tertandingi, tetapi hanya karena batas kultivasimu. Jadi, jika kamu memiliki keterampilan seperti itu, memang ada tugas yang sangat cocok untukmu sekarang. Poin yang dapat kamu peroleh akan jauh lebih banyak daripada tahun-tahun terakhir, dan hanya akan memakan waktu 3 tahun untuk menyelesaikannya. Setelah mendengar ini, Liang Seng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya. Xiang Chen tidak mencoba untuk menjual ketegangan, dan langsung memberikan penjelasan tentang situasi yang dia ketahui. Setelah mendengarnya, Liang Seng ragu-ragu sejenak lalu mengangguk. Ternyata 7 tahun yang lalu, 3 sekte dan 6 ordo sekali lagi mengirim alkemis ke sekte Danding, tetapi pada saat itu dia berada di puncak luar Danyang dan tidak mengetahuinya. Adapun sekte Danding,
mereka cukup murah hati, bahkan mengirim murid sekte dalam yang terampil untuk membimbing para alkemis dari 3 sekte dan 6 ordo. Bagaimanapun, keterampilan alkimia sekte dan Ding tidak tertandingi, dan itu lebih dari cukup untuk membimbing mereka. Selain itu, Liang Sheng pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya. Maniak pil, Chen Sheng pernah diperlakukan sebagai master oleh banyak alkemis kultivasi longgar. Tugas yang direkomendasikan oleh Xiang Chen cukup sederhana, yaitu menjadi guru alkemis bagi para alkemis yang dikirim oleh 3 sekte dan 6 ordo. Tentu saja, ada penilaian yang diperlukan untuk melakukan tugas ini, tetapi seperti yang dikatakan Xiang Chen, itu tidak akan menjadi tantangan bagi Liang Sheng sama sekali. Memikirkan hal ini, Liang Sheng tidak lagi ragu-ragu. Baiklah, kakak senior, tolong bantu saya mendaftar. Puncak Danyang. Pada saat ini, Liang Sheng sedang memejamkan mata dan beristirahat di aula, dengan orang lain di dekatnya, semuanya menunjukkan reaksi yang sama. Mereka semua bersaing untuk menjadi dosen alkimia kali ini, tetapi tidak ada persaingan yang terlalu ketat di antara mereka. Itu hanya tugas. Tidak semua orang adalah raja kompetisi. Memikirkan hal ini, seseorang berpura-pura melirik Liang Sheng tanpa sengaja, mengetahui secara kasar mengapa murid sekte dalam mulai bersaing satu sama lain dalam mengambil tugas tahun-tahun ini. Dia tampak pendiam dan damai, tetapi siapa yang mengira bahwa dia sebenarnya adalah raja kompetisi. Ada wawancara kecil untuk posisi dosen alkimia di lantai 2 kantor urusan internal, dan Liang Sheng secara alami adalah kandidat yang direkomendasikan untuk puncak awan hijau kali ini. Sebenarnya, tidak mengherankan jika Liang Sheng tidak tahu tentang ini sebelumnya, karena jika mereka tidak memiliki beberapa keterampilan alkimia, mereka tidak akan diizinkan datang dan kehilangan muka. Namun, mereka yang bisa menjadi pengajar tentu saja membutuhkan keterampilan alkimia yang baik, dan mereka yang mencapai level ini biasanya adalah Taois inti emas atau kultivator yang bekerja keras untuk menembus tahap inti emas. Namun, di mana mereka akan menemukan waktu untuk mengajar para alkemis dari 3 sekte dan 6 ordo. Sebelumnya, sekte dan Ding telah mengadakan rekrutmen publik untuk guru alkimia, tetapi sayangnya, tidak ada yang lulus wawancara, dan pada akhirnya, tetap saja para Taois inti emas yang bergantian mengajar para alkemis ini. Meskipun Taois inti emas pandai memurnikan pil, setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda. Jadi, hal itu menyebabkan banyak orang tidak dapat mencapai perubahan kualitatif dalam keterampilan mereka dalam waktu singkat karena diajari oleh orang yang berbeda. Justru karena inilah sekte dan Ding mengadakan rekrutmen publik kedua ini, dan dikatakan bahwa jika tidak ada kandidat yang cocok kali ini, para Taois inti emas akan bergantian mengajar setidaknya selama 1 tahun. Oleh karena itu, para penguji untuk wawancara ini bukanlah orang biasa, mereka semua adalah Taois inti emas. Meskipun mereka tidak ingin menjadi dosen, mereka tidak akan mempermudah para peserta wawancara kali ini. Bagaimanapun, mereka tidak dapat mengirim orang yang tidak berguna untuk mempermalukan sekte dan Ding dan membuat para alkemis dari sekte lain tidak puas. Pada titik ini, beberapa orang telah masuk dan keluar, tetapi sayangnya, dilihat dari ekspresi mereka, tidak ada dari mereka yang lulus wawancara. Namun, mengapa tampaknya mereka yang gagal terpilih menghela napas lega? Liang Sheng tidak tahu mengapa mereka merasa seperti ini, tetapi dia bisa menebak 1 atau 2 alasan. Jika dia adalah seorang kultivator tahap pembentukan pondasi biasa, dia mungkin tidak ingin membuang-buang waktunya untuk mengajar para alkemis dari sekte lain. Namun, mereka masih agak enggan di hati mereka. Keterampilan alkimia mereka dianggap yang terbaik, tetapi mereka tidak dapat menarik perhatian paman master inti emas selama wawancara. Pada saat ini, sebuah suara akhirnya datang dari dalam, puncak awan hijau Yang Cheng, Anda bisa masuk. Setelah mendengar ini, Liang Sheng segera bangkit dan mengambil napas dalam-dalam. Saat dia berjalan ke dalam ruangan, dia segera menundukkan kepalanya. Mengapa tatapan para Taois inti emas yang menatapnya terasa agak aneh? Dia tidak tahu bahwa pikiran yang sama terlintas di benak beberapa Taois inti emas di seberangnya, apakah ini raja kompetisi yang legendaris? Dia terlihat sangat pendiam dan damai, sama sekali tidak terlihat seperti itu. Namun, karena dia dapat mempertahankan mentalitas seperti itu sepanjang waktu, dia akhirnya akan mencapai sesuatu. Bagaimanapun, bakat Yang Cheng tidak perlu diragukan lagi, dan tidak perlu dipertanyakan lagi tentang pendirian pondasinya sebelum usia 100 tahun, bukan? Hanya bisa dikatakan bahwa Jin Kuan Xiu memiliki mata yang tajam.
Setelah mendesah dalam hati, mereka tidak membuang waktu lagi. Bisakah mereka bersaing dengan Jin Kuan-Siu untuk mendapatkan orang? Jin Kuan-Siu pernah dikenal sebagai jin gila. Pada saat ini, Liang Seng merasakan sedikit kesemutan di kulit kepalanya, tetapi itu bukan karena para Taois inti emas laki-laki, tetapi karena tatapan yang datang dari seseorang di sebelah kanannya, seorang Taois inti emas wanita. Taois inti emas wanita ini mengenakan pakaian hijau biasa, tetapi penampilannya dapat menggulingkan kerajaan. Setiap kerutan dan senyumnya penuh dengan pesona. Jika dia berada di dunia sekuler, dia mungkin akan menjadi bencana lain seperti Sudaji. Liang Seng meliriknya dengan sudut matanya dan tidak berani melihatnya lagi. Sejak memasuki dunia kultivasi, dia belum pernah melihat seorang pun kultivator Foundation Establishment wanita dalam waktu yang lama, apalagi seorang Taois inti emas wanita. Master Puncak Jin Jun. Sebuah nama muncul di benak Liang Seng, satu-satunya Taois inti emas wanita di Sekte Danding, Master Puncak Langit Ungu. Tetapi dia tidak pernah berinteraksi dengannya sebelumnya, jadi mengapa dia memiliki tatapan penuh kasih sayang di matanya saat dia melihat juniornya? Mungkinkah Master Puncak Jin Jun adalah kekasih lama guru? Tetapi dia belum pernah mendengar rumor seperti itu. Tepat ketika Liang Seng agak terganggu, batuk memecah suasana canggung, puncak awan hijau yang ceng. Murid ada di sini, duduklah. Baru pada saat ini Liang Seng menghela napas pelan, sementara beberapa juri di panggung mengira dia sedikit gugup dan tak kuasa menahan senyum dengan sudut mulut mereka sedikit terangkat. Tampaknya Yang Cheng memang sedang berada di bawah tekanan, tidak seperti murid sebelumnya yang memiliki beberapa kemampuan tetapi terlalu sombong. Selama wawancara sebelumnya, kata-kata murid itu tampak penuh hormat, tetapi sebenarnya sembrono. Sikap seperti itu sama sekali tidak cocok untuk menjadi dosen alkimia. Bagaimanapun, para siswa ini memiliki identitas yang berbeda. Mereka adalah murid elit dari 3 sekte dan 6 ordo lainnya, dan mereka tidak akan dikirim ke Danding untuk belajar jika tidak demikian. Liang Seng tidak tahu bahwa kegugupannya terhadap Jin Jun membuat kesan Taois inti emas lainnya terhadapnya semakin baik. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia adalah pria yang beruntung. Yang Cheng, jika aku sedang memurnikan pil dan energi spiritual di sekitarku tiba-tiba menjadi liar di tengah proses, bagaimana aku bisa menghindari kerugian saat pil akan terbentuk? Mendengar pertanyaan ini, Liang Seng langsung menjawabnya tanpa ragu-ragu karena situasi seperti ini sangat umum terjadi di pasar biasa yang lingkungan kultivasinya tidak sedamai di sekte. Setelah Liang Seng menjawab pertanyaan ini, orang yang bertanya itu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya lagi. Sebenarnya, ada jawaban untuk pertanyaan ini, tetapi agak berbeda dari yang diberikan Liang Seng setelah dipikir-pikir lagi. Tanggapan Liang Seng tidak terlalu merusak dan lebih lugas daripada jawaban yang mereka buat sendiri. Tidak dapat menyembunyikan kekagumannya, salah satu Taois inti emas di samping akhirnya menghela napas, tatapannya rumit. Brilian, gumamnya. Pujiannya mengganggu ketenangan sebelumnya, dan mereka semua mulai berdiskusi langsung di depannya, bahkan berdebat apakah itu bisa dilakukan dengan lebih baik. Ini membuat Liang Seng agak tidak nyaman. Mengapa mereka tidak menanyainya lebih lanjut? Mengapa mereka mendiskusikan ini di antara mereka sendiri? Di mana perilaku profesional mereka? Tidak mengherankan jika Liang Seng gelisah, cara guru puncak Jin Jun menatapnya menjadi semakin aneh, seolah-olah dia adalah cucu lelaki tua itu. Perasaan aneh ini membuat Liang Seng semakin gelisah. Setelah beberapa saat, para Taois inti emas akhirnya menghentikan diskusi mereka, menyadari bahwa perilaku mereka tampak tidak pantas. Bagaimanapun, tidak pantas bagi para penganut Tao inti emas untuk bertindak seperti ini di depan seorang murid pendirian yayasan. Salah satu dari mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi orang yang telah mengajukan pertanyaan sebelumnya. Jika bukan karena ini, bagaimana mereka akan kehilangan kesopanan mereka di depan seorang murid? Perdebatan mereka berlanjut saat mereka berusaha untuk saling menyalahkan. Liang Seng tidak pernah menduga skenario ini. Dia benar-benar tercengang. Aku masih duduk di sini, pikirnya, mengapa kalian tiba-tiba berdebat? Untungnya, salah satu dari mereka, yang telah mengawasi Liang Seng selama ini, tidak ikut serta dalam pertengkaran mereka, Master Puncak Jin Jun. Baiklah, katanya, mari kita lanjutkan bertanya. Kata-katanya segera membuat para penganut Tao inti emas menyadari bahwa ujian ceramah masih berlangsung. Mengapa mereka berdebat satu sama lain lagi? Oleh karena itu, mereka dengan cepat menenangkan diri,
tetapi ada saat hening bersama di mana mereka hanya saling memandang. Mereka merasa agak malu dengan perilaku mereka, tetapi penganut Tao Inti Emas yang telah mengajukan pertanyaan sebelumnya yang bereaksi paling cepat. Tidak ada pertanyaan lagi, katanya. Mari kita lihat bagaimana dia mempraktikkan keahliannya. Sekali lihat keterampilan alkimianya dan kita akan tahu apakah dia kompeten. Dengan itu, dia langsung memberi instruksi kepada para murid di luar, hari ini agak melelahkan. Murid-murid lain bisa datang untuk ujian besok. Setelah mendengar ini, Liang Seng benar-benar tercengang. Apakah semua Taois inti emas ini berubah-ubah seperti ini? Meskipun dia bingung, dia tidak punya waktu untuk merenungkan, karena salah satu Taois inti emas telah mengeluarkan setumpuk rumput spiritual. Begitu melihat rumput spiritual, Liang Seng mengerti apa yang mereka ingin dia sempurnakan. Pil penghilang debu. Pil penghilang debu tidak butuh waktu lama untuk dibuat, tetapi pil itu dapat menunjukkan keterampilan alkimia seseorang, terutama stabilitas mereka dalam alkimia. Pada saat ini, Liang Seng tidak takut. Masalah ini terkait dengan poinnya, dia tidak bisa mundur. Lagi pula, tidak banyak tugas yang tersisa di kantor urusan internal, jadi dia bisa mengambil jalan yang berbeda dan tidak bersaing dengan para gembong ujian itu. Para Taois inti emas tidak mengatakan apa-apa. Jika Liang Seng bahkan tidak bisa mengatakan pil apa yang harus dia sempurnakan, apa gunanya ujian ini? Dengan sikap tenang, Liang Seng kembali menyempurnakan rumput spiritual sesuai dengan ritmenya. Keyakinan dan ketepatannya terlihat jelas di setiap langkah yang diambilnya. Seperti kata pepatah, tindakan seorang ahli menunjukkan tingkat keterampilan mereka. Melihat cara Liang Seng menangani rumput spiritual, para Taois inti emas tidak bisa menahan diri untuk mengangguk setuju. Semakin mereka memperhatikan Liang Seng, semakin mereka memikirkannya. Murid muda berbakat ini benar-benar jatuh ke tangan jin gila. Tampaknya ada individu berbakat di murid luar juga. Mereka harus mengirim murid mereka untuk melihatnya. Jika mereka menemukan bakat yang menjanjikan, mereka bisa membawanya lebih dekat untuk diamati. Melakukan hal itu tidak akan merugikan mereka, tetapi Liang Seng tidak menyadari peluang tambahan yang dibawa keberadaannya bagi murid luar. Segera, Liang Seng secara metodis menyelesaikan persiapan rumput spiritual, mengambil tungku pil 4 pola yang diberikan oleh Jin Kuan Xiu, dan langsung menyalakan api alkimia, meletakkan rumput spiritual ke dalam tungku satu persatu, dan mulai memurnikan pil penghilang debu. Segera, 2 jam kemudian, bau harum memenuhi udara. Begitu cepat, para Taois inti emas sekarang menatap Liang Seng dengan sedikit rasa kagum. Pada level Liang Seng, jika mereka berada pada level kultivasi yang sama, mereka mungkin hanya sedikit lebih baik. Masa muda memang bisa menakutkan. Baiklah, aku telah membuat keputusan. Apakah ada di antara kalian yang keberatan? Para Taois inti emas lainnya menggelengkan kepala, menandakan bahwa mereka tidak keberatan. Dengan tingkat keterampilan ini, berurusan dengan para alkemis dari 3 sekte dan 6 ordo lainnya sudah cukup. Yang Cheng, ujianmu hari ini telah lulus. Besok, kamu bisa langsung pergi ke aula resepsi, di mana seseorang akan mengatur tugasmu selanjutnya. Setelah mendengar ini, rasa gembira memenuhi hati Liang Seng. Dia segera membungkuk untuk berterima kasih. Saat dia bersiap untuk pergi, tiba-tiba, seseorang memanggilnya. Yang Cheng, jika kamu punya waktu di masa depan, kamu bisa datang ke puncak langit ungu. Para Taois inti emas lainnya awalnya tercengang mendengar ini. Kemudian, mereka mengerti dan menatap guru puncak Jin Jun dengan pandangan main-main. Namun pada saat itu, guru puncak Jin Jun tiba-tiba mengerutkan alisnya. Mereka buru-buru menatap. Langit-langit seolah ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Pada titik ini, yang bisa dilakukan Liang Seng hanyalah menerima undangan itu dengan bibir atas yang kaku, lalu dia pergi di bawah tatapan penuh belas kasih dari guru puncak Jin Jun. Pada saat ini, dia 90% yakin bahwa pasti ada hubungan antara guru puncak Jin Jun dan gurunya. Namun, ketika dia kembali ke puncak awan hijau, dia tidak berencana untuk mempertanyakan ini. Ini adalah masalah antara para tetua mereka. Bagaimana dia bisa campur tangan? Begitu Liang Seng kembali ke puncak awan hijau, Xiang Chen segera muncul. Setelah mendengar bahwa dia telah lulus ujian, dia tidak bisa menahan diri untuk terus memujinya. Sebenarnya, Xiang Chen sama sekali tidak terkejut. Dengan kemampuan adik laki-lakinya, bukankah posisi dosen akan langsung berada dalam genggamannya? Adik junior,
Hanya dalam 3 tahun, waktu akan berlalu dalam sekejap mata dan kamu akan dapat memperoleh sejumlah besar poin. Pada saat itu, kamu dapat berkonsentrasi pada kultivasi. Mendengar ini, Liang Seng mengangguk, dan kemudian secara khusus meminta Xiang Chen untuk mengundang murid-murid Green Cloud Peak Foundation Establishment lainnya ke rumah guanya untuk berkumpul. Ketika murid-murid lainnya tiba, mereka agak terkejut. Setelah mendengar alasan pertemuan itu, mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Raja kompetisi akhirnya pergi. Mungkin ketika dia pergi, semua orang tidak perlu lagi begitu kompetitif. Meskipun raja kompetisi hanya pergi selama 3 tahun, bahagia selama 3 tahun masih merupakan suatu kesenangan. Dalam situasi ini, Liang Seng tidak bisa tidak merasa aneh bahwa saudara-saudara senior dan juniornya begitu antusias malam ini. Adapun Shen Wukui, dia bahkan lebih gembira. Dia tidak sabar menunggu Liang Seng pergi, karena adik laki-lakinya sama sekali tidak menyenangkan. Sedangkan Jin Kuan-Siu, saat ini dia sedang berkultivasi tertutup untuk memurnikan pil, jadi dia tidak datang. Tanpa dia di dekatnya, para murid ini merasa lebih tenang. Baru setelah bulan bersinar terang dan bintang-bintang jarang, mereka mengucapkan selamat tinggal satu persatu dan meninggalkan rumah gua Liang Seng. Setelah Liang Seng mengantar orang terakhir pergi, dia akhirnya menghela napas lega. Sayang sekali tidak banyak anggur buah yang tersisa padanya. Di masa mendatang, dia tidak tahu di mana dia bisa menemukan anggur buah seperti itu untuk memuaskan seleranya. Liang Seng memikirkan hal ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Apakah ini saatnya untuk memikirkan masalah ini? Dia harus memikirkan cara menangani para alkemis dari 3 sekte dan 6 ordo ini dalam 3 tahun ke depan. Ketika dia memiliki cukup poin, dia akan menukarnya dengan kitab suci pil dan mendapatkan formula pil Yuan emas, jadi inisiatif ada di tangannya. Keesokan harinya, Liang Seng pergi ke aula resepsi Puncak Danyang. Pada saat ini, sudah ada murid-murid sekte dalam yang menunggu di sini. Adik muda Yang, adik senior Feng. Setelah bertukar salam, mereka pergi ke puncak penyambutan tamu yang baru dibuka kembali. Sebelumnya, karena situasi yang bergejolak di dalam sekte, puncak penyambutan tamu sekte dan Ding ditutup. Baru sekarang para alkemis dari 3 sekte dan 6 ordo datang lagi. Adik muda, kamu hanya perlu tinggal di puncak penyambutan tamu selama 3 tahun. Harus ada setidaknya 2 ceramah sebulan, dan kamu dapat mengatur waktu sesuai kebijaksanaanmu. Kamu dapat mengalokasikan sisa waktu sesuai keinginanmu. Tentu saja, mungkin juga ada rekan Taois dari sekte lain yang akan meminta Anda secara pribadi untuk mengajari mereka keterampilan alkimia. Anda dapat mengaturnya sendiri sesuai dengan situasinya, dan akan ada poin tambahan, jadi jangan khawatir. Mendengar ini, Liang Seng berkata bahwa dia menyadarinya dan tidak keberatan. Tampaknya dia akan bebas selama 3 tahun ke depan. Dapat juga dilihat bahwa sekte dan Ding tidak tunduk pada 3 sekte dan 6 ordo lainnya. Itu hanya sekte netral, mengekspresikan sikapnya dan memperlakukan mereka secara setara tanpa bias apapun. Terima kasih atas pengingatmu, saudara senior, saya mengerti. Ketika Liang Seng tiba di puncak penyambutan tamu, sudah ada lebih dari 10 orang yang menunggu di puncak gunung. Mereka berpakaian berbeda, dan semuanya adalah kultivator di atas tahap pembentukan pondasi, termasuk 2 Taois inti emas. Tampaknya 3 sekte dan 6 ordo lainnya benar-benar ingin meningkatkan keterampilan alkimia mereka. Ini menunjukkan bahwa fondasi sekte dan Ding dalam alkimia memang mendalam, membuat sekte lain mengaguminya. Jika tidak, mengapa mereka harus melalui semua kesulitan ini? Murid puncak awan hijau Yang Cheng memberi penghormatan kepada semua rekan Taois dan senior. Pada saat ini, para alkemis dari 3 sekte dan 6 ordo juga sedikit heran. Mengapa seorang kultivator kecil di tahap pembentukan pondasi awal datang? Untungnya, Liang Seng mengambil inisiatif untuk menyambut mereka saat ini, yang memecahkan rasa malu mereka untuk sementara waktu. Mereka dengan cepat membalas kesopanan, dan orang sejati inti emas hanya mengangguk sedikit. Li Yi dari Sekte Matahari Langit memberi penghormatan kepada rekan Taois. Fang Yuan dari Sekte Xuanmen memberi penghormatan kepada rekan Taois. Lebih dari 10 orang bergantian memberi penghormatan dan menyapa Liang Seng, yang membalas sapaan itu satu persatu. Sedangkan untuk orang sejati inti emas, mereka hanya menyapa dengan lembut tanpa memberi penghormatan. Rekan Taois Yang, kali ini kami datang untuk bertukar dan belajar. Di masa depan,
kami mungkin harus merepotkan rekan Daois Yang. Kami harap Anda dapat bersabar dengan kami. Meskipun mereka tidak yakin dengan keterampilan alkimia Liang Seng, orang sejati inti emas tentu saja masih harus bersikap sopan di permukaan. Reputasi Sekte Danding tidak pernah mengecewakan siapapun selama bertahun-tahun ini. Dengan cara ini, kedua belah pihak menjaga niat baik, dan suasananya secara alami harmonis dan ramah. Tatapan mata Liang Seng melintas di alkemis Sekte Huatian, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Betapa indahnya kata, takdir. Karena orang yang dimaksud tidak lain adalah Zhou Mo, kultivator Foundation Establishment pertama yang berhasil di antara generasi muda keluarga kerajaan Zhou Agung setelah memasuki Sekte Huatian. Tanpa diduga, dia telah mencapai Foundation Establishment Middle Stage. Zhou Mo telah berada di dunia kultivasi selama hampir 280 tahun, dan dia sekarang memiliki tanda-tanda samar untuk menerobos ke Foundation Establishment Late Stage. Bakat seperti itu benar-benar menakjubkan. Dengan peningkatan rentang hidup 500 tahun untuk Foundation Establishment, Zhou Mo memiliki rentang hidup total 700 tahun, kecuali kecelakaan. Pada usia lebih dari 300 tahun, dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk menyerang Golden Core Realm. Pada saat ini, Zhou Mo juga merasa aneh. Kemampuan garis keturunannya untuk mencari keberuntungan dan menghindari bencana memungkinkannya untuk berkultivasi ke alamnya saat ini tanpa bahaya. Namun, dia tidak tahu mengapa, tetapi melihat dosen alkimia di depannya, meskipun dia hanya pada tahap Foundation Establishment awal, jauh lebih rendah dari dirinya sendiri, dia masih merasakan pertanda keberuntungan yang besar. Terlebih lagi, perasaan ini berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah dermawannya. Zhou Mo tidak pernah meragukan perasaannya, jadi di antara banyak murid sekte, hanya dia yang benar-benar tidak terkendali dan sangat antusias. Pada saat ini, Liang Seng secara alami tahu bahwa mereka meragukan kemampuan profesionalnya. Agar dapat menghabiskan 3 tahun ke depan dengan lebih baik, dia tidak akan membiarkan mereka tidak mempercayainya. Semuanya, lebih baik memilih hari daripada tidak sengaja. Hari ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan sesama penganut Tao. Mengapa kita tidak berdiskusi dan belajar tentang alkimia bersama? Begitu Liang Seng mengucapkan kata-kata itu, mereka tidak punya alasan untuk tidak setuju, dan kesan mereka terhadap Liang Seng menjadi jauh lebih baik sebagai hasilnya. Orang yang tahu cara berbicara akan selalu disukai. Meskipun memamerkan kemampuannya sendiri, dia tetap menyarankan diskusi bersama dengan kerendahan hati yang paling tinggi. Bahkan jika kemampuan murid Sekte Danding ini kurang, mereka hanya akan menyebutkannya dengan lembut kepada Sekte Danding dan tidak akan pernah menimbulkan masalah bagi rekan Daois Yang Cheng. Liang Seng tidak ragu-ragu dan langsung mulai berbagi pengalaman alkimianya, mulai dari yang sederhana hingga yang mendalam. Dia tidak asing dengan situasi ini. Saat itu, dia dengan mudah mempengaruhi orang-orang di pasar, dan dia tidak pernah berpikir bahwa metode tersembunyi dari waktu itu akan berguna lagi. Pada awalnya, di antara orang-orang dari 3 sekte dan 6 ordo, hanya Zhou Mo yang sangat serius, sementara yang lain agak santai. Namun, saat penuturan Liang Seng menjadi lebih mendalam, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak duduk tegak, sepenuhnya terlibat dalam mendengarkan ceramah. Dari waktu ke waktu, mereka menunjukkan kegembiraan dan tiba-tiba memahami pelajarannya. Jadi begitulah adanya. Ini adalah pengalaman nyata yang disempurnakan oleh Liang Seng setelah ribuan latihan di bawah bakat kebodohan yang tidak bersalah. Hampir setiap masalah alkimia akan diperbaiki dan direvisi dalam proses pemurnian pil spiritual berulang kali. Hasilnya, berbagi pengalaman ini secara tiba-tiba sangat bermanfaat bagi semua orang yang hadir. Tidak heran Sekte Danding terkenal dengan alkimia. Bahkan seorang murid di tahap awal pembentukan fondasi memiliki keterampilan alkimia yang sangat mendalam, yang mengundang kekaguman dari orang lain. Pada saat ini, keraguan mereka tentang kemampuan Liang Seng telah lama sirna dari pikiran mereka. Yang tersisa hanyalah ketertarikan dan tenggelam dalam penjelasan Liang Seng tentang alkimia. Tanpa disadari, waktu berlalu, dan matahari terbenam di barat. Baru setelah Liang Seng berhenti berbicara, mereka perlahan-lahan kembali sadar. Rekan Daois yang benar-benar seorang master alkimia, kami semua mendapat banyak manfaat dari ajarannya. Pada saat ini, para alkemis dari 3 sekte dan 6 ordo semuanya tersenyum, dipenuhi dengan antusiasme terhadap Liang Seng, yang masih mempertahankan kerendahan hatinya, semakin membuat mereka menyukainya. Feng Yida,
yang telah membawa Liang Seng ke sini, akhirnya menghela napas lega. Tampaknya saudara magang junior Yang Cheng benar-benar memiliki beberapa trik di balik lengan bajunya, menghilangkan kekhawatiran bahwa dia mungkin tidak mampu melakukan tugas itu. Feng Yida menatap Yang Cheng, yang dikelilingi oleh kerumunan, dan tidak bisa mendekat sejenak. Jadi, dia hanya tersenyum pada mereka dan kemudian pergi sendiri. Adik muda Yang, naga dan burung phoenix sejati di antara manusia. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 3 tahun berlalu. Ketika Liang Seng mengucapkan selamat tinggal kepada para alkemis dari 3 sekte dan 6 ordo, mereka agak enggan berpisah. Karena selama 3 tahun ini, ajaran alkimia Liang Seng yang berkembang, yang berasal dari pengalaman kegagalannya, sangat mengesankan mereka dengan perhatiannya terhadap detail dan keterampilan alkimia secara keseluruhan. Misalnya, Zhou Mo merasa bahwa keterampilan pemurnian senjatanya setara dengan yang lain, tetapi dalam hal alkimia, dia tertinggal jauh di belakang. Namun, setelah 3 tahun, dia merasa bahwa keterampilan alkimianya berkembang pesat, dan itu tampak seperti pertanda keberuntungan besar yang telah membimbingnya secara halus. Sayangnya, Liang Seng sekarang telah menyelesaikan misi pengajarannya, dan para alkemis dari 3 sekte dan 6 ordo tentu saja enggan melepaskannya. Tetapi karena Liang Seng bersikeras untuk pergi, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Zhou Mo diam-diam telah menambahkan kontak slip giok komunikasi sebelumnya, jadi meskipun mereka enggan, mereka tidak terlalu mempermasalahkannya. Setelah Liang Seng pergi, Sekte Danding mengirim dosen alkimia lainnya. Dia juga berada di tahap pembentukan fondasi tetapi berada di tahap akhir pembentukan fondasi. Awalnya, murid itu agak gelisah, khawatir apakah murid sekte ini akan menerimanya atau tidak. Namun, ketika dia tiba di puncak penyambutan tamu, dia disambut dengan sambutan yang sangat antusias. Situasi ini membantunya rileks. Namun, setelah ceramah pertama, dia merasa suasananya agak aneh tetapi tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, ini adalah ceramah pertamanya, dan wajar saja bagi orang-orang dengan kebiasaan alkimia yang berbeda untuk memiliki keraguan. Namun, setelah 3 ceramah, para alkemis tamu dari berbagai sekte menjadi sangat tidak senang, membuat dosen alkimia yang baru tiba itu merasa sedikit takut. Apa yang sebenarnya terjadi? Pada akhirnya, orang sejati inti emaslah yang angkat bicara, "Rekan Taois, bisakah Anda mengundang rekan Taois yang untuk kembali dan mengajar kami? Kami merasa dia lebih cocok untuk kami." Pernyataan ini membuat dosen alkimia itu dalam posisi yang canggung. Meskipun pihak lain berbicara dengan sopan, maksudnya jelas dia bukan tandingan Yang Cheng. Karena tidak punya pilihan lain, dia memaksakan tawa kering, lalu menemui Feng Yida dan akhirnya meninggalkan puncak penyambutan tamu dengan putus asa. Feng Yida juga merasa tidak berdaya, karena dia tidak dapat menyelesaikan masalah ini sendiri. Melaporkannya lapis demi lapis, para petinggi sekte Danding agak terkejut ketika mereka mengetahuinya. Mereka tidak menyangka bahwa Yang Cheng akan memenangkan persetujuan para alkemis dari sekte lain dari 3 sekte dan 6 ordo hanya dalam waktu 3 tahun. Sebenarnya, keterampilan murid yang putus asa yang meninggalkan puncak tamu penyambutan itu sama sekali tidak buruk. Kalau tidak, dia tidak akan lulus wawancara dan menjadi dosen alkimia di sana. Namun, semuanya tidak ada apa-apanya. Jika mereka tahu lebih awal, mereka akan membiarkan murid ini mengajar terlebih dahulu sebelum Yang Cheng mengambil alih, jadi situasi ini tidak akan terjadi sekarang. Ketika para petinggi sedang mendiskusikan cara menyelesaikan masalah ini, Jin Kuan-Siu tetap diam, tampaknya hilang di awan. Melihat ini, mereka secara alami memahami pikirannya, dan gagasan untuk meminta Liang Seng kembali ke puncak tamu penyambutan tidak lagi dipertimbangkan. Tanpa pilihan lain, mereka memutuskan, untuk saat ini, untuk menugaskan seorang Taois inti emas sebagai dosen pengganti selama setahun, agar tidak semakin membuat para alkemis dari sekte lain merasa kesal. Sementara para petinggi sekte Danding mulai khawatir, Liang Seng, saat ini, benar-benar menikmati waktunya di rumah guanya, karena ia akhirnya memiliki kitab suci pil yang murni yang berisi formula pil Yuan emas.